warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Nugrayan, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Penjaskesrik kelas G angkatan 2018. Baiklah, saya akan membahas materi tentang sosiologi penjas dan olahraga. Yang pertama, memaknai olahraga dalam kebudayaan. Olahraga adalah bagian dari kebudayaan yang dikembangkan manusia. Dalam kebudayaan dikenal adanya 8 pranata atau institution yang masing-masingnya terdiri atas berbagai aktivitas, kebudayaan, materi, dan juga gagasan yang melatar belakanginya. Kedelapan pranata tersebut adalah pranata domestik, ekonomi, religi, edukasi, ilmu pengetahuan, politik, estetik, dan rekreasi, serta pranata somatik. Dalam kebudayaan, setiap aktivitas manusia tersebut bermakna. Umat Hindu Bali bersembahyang di pura, orang Kristen kebaktian di gereja, dan juga pemeluk Islam menjalankan ibadah sholat 5 waktu tentu ada maknanya. Begitupun nelayan sedang memancing ikan di laut, pendaki gunung, upacara sekatenan di Cirebon juga mengandung makna. Secara garis besar, makna dalam kebudayaan dapat digolongkan ke dalam 2 hal, yaitu makna yang bersifat sakral karena berhubungan dengan dunia kepercayaan kepada alam gaib, dan makna yang bersifat profan karena dihubungkan dengan kehidupan manusia secara pragmatis dalam kesehariannya. Begitupun dalam masyarakat Nusantara kuno, aktivitas olahraga ada yang dihubungkan dengan upaya pemujaan dewa. Pendakian gunung-gunung dianggap sebagai bentuk dedikasi kepada nenek moyang yang bersemayam di kawasan puncak, apalagi jika dibarengi dengan ritual pemajuan di puncak gunung tersebut. Berdasarkan data yang tersedia, maka dapat dibincangkan beberapa fungsi olahraga di masa silam di Nusantara ketika olahraga masih berkembang dalam masyarakat tradisional, yaitu olahraga sebagai ritual untuk pemujaan kekuatan adikodrati atau nenek moyang atau dewa, olahraga sebagai penanda status sosial seseorang atau golongan, olahraga sebagai hiburan dan rekreasi, olahraga sebagai upaya untuk menambah nafkah atau munandar, upaya untuk mencari makna yang tersembunyi dalam berbagai bentuk kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia tersebut. Sebenarnya merupakan kodrat manusia yang selalu bertanya, apa makna ini, apa makna itu. Demikian pertanyaan yang berapa kali dikemukakan jika seorang manusia ingin mengetahui secara lebih dalam dari fenomena kebudayaan tertentu. Menurut C.S. Peirce, untuk mencari makna fenomena kebudayaan dapat digunakan pendekatan semiotika. Peirce menyatakan bahwa sesuatu yang akan dimaknai dapat dianggap sebagai tanda atau sign yang mempunyai kepada acuan atau referen tertentu. Dapat dikemukakan bahwa kegiatan olahraga sebenarnya adalah satuan tanda sign yang dapat dimaknai dan dapat dijelaskan arti yang ada di baliknya. Tanda itu mengacu kepada referen atau acuan tentu yang merupakan fenomena alam atau kebudayaan yang lain. Keduanya kemudian dihubungkan dengan butir ketiga yang dinamakan dengan interferen yang dapat dijelaskan sebagai tanda yang berkembang di dalam pikiran si penerima tanda. Setelah si penerima tanda atau sign, ia dapat membentuk tanda baru dalam benaknya. Tanda itu dapat merupakan tanda yang sepadan atau tanda yang telah berkembang lagi. Dalam kegiatan olahraga sebenarnya dapat dibagi 3 jenis kegiatan, yaitu yang pertama untuk keperluan sendiri, yang kedua untuk dilombakan, ketiga untuk dipertandingkan. Olahraga untuk keperluan sendiri sebenarnya tidak terukur.
suka-suka saja dilakukan oleh seseorang kapan ia merasa lelah atau cukup, ia akan menghentikan kegiatan olahraganya. Lain halnya dengan jenis olahraga yang diperlombakan dan dipertandingkan, pastinya akan melibatkan orang lain atau sekelompok olahragawan lain sebagai lawan atau pesaing dalam lomba. Dalam olahraga apapun yang berbentuk lomba atau atletik, berenang, balap sepeda, dan lain-lain, memang yang dicari adalah yang terbaik dalam segi khusus yang telah ditentukan. Olahraga perlombaan tersebut dapat dianggap sebagai tanda yang mengacu kepada referen, yaitu mencari yang terbaik untuk tujuan yang telah ditentukan. Hubungan antara tanda dengan acuannya bersifat arbitrer, maka tanda yang terbentuk adalah simbol. Jadi olahraga perlombaan adalah simbol dari upaya untuk meningkatkan diri sendiri agar lebih baik dari para pesaing. Pada itu, interferen yang terbentuk adalah olahraga perlombaan sebagai pencarian yang terbaik tanpa gangguan lawan, melainkan dengan upaya sendiri menjadi yang terbaik. Sama dengan olahraga perlombaan, olahraga pertandingan atau sepak bola, bola basket, bela diri, polo air, dan sebagainya dianggap sebagai tanda atau yang mengacu kepada referennya, yaitu mencari yang terbaik dari dua pihak yang berhadapan. Pertalian antara keduanya bersifat arbitrer. Tanda yang terbentuk adalah simbol. Interferen yang terbentuk adalah pencairan yang terbaik dengan mengganggu atau menghambat lawan. Pada akhirnya, makna olahraga pertandingan adalah simbol dari upaya mengalahkan lawan dengan cara yang kasatnya sesuai dengan aturan. Olahraga secara mendasar, jika dilakukan secara tidak serius, adalah kegiatan rekreasi dan pengisi waktu luang. Namun jika dilakukan secara sungguh-sungguh, merupakan kegiatan pembuktian kemampuan diri atau pembuktian kelompoknya untuk lebih baik dari kelompok yang lain. Pada bagian sebenarnya, interferen tersebut dapat menjadi tanda yang baru atau SIG-2 yang mempunyai acuan yang berbeda pula. Olahraga rekreasi mempunyai acuan baru dan olahraga prestasi juga mempunyai acuan baru yang lain. Dengan demikian terbentuk triadik yang baru dan seterusnya tentu mempunyai interferen yang baru pula. Itulah yang dinamakan semiosis dalam upaya pemberian makna. Makalah ringkas ini tidak akan membahas semiosis dari pencarian makna dalam olahraga karena akan memerlukan perbincangan yang lebih luas lagi. Museum olahraga mempunyai beberapa keistimewaan yang membedakannya dengan museum-museum lainnya, karena yang dikoleksi tidak hanya benda-benda konkret di bidang prestasi olahraga, namun terdapat hal yang harus dipikirkan sungguh-sungguh bahwa sejatinya museum. Yang pertama, mengoleksi prestasi dan kebanggaan. Kedua, mengoleksi semangat untuk berolahraga. Dan yang ketiga, koleksi akan terus bertambah sejalan dengan prestasi olahraga yang berhasil diraih oleh anak bangsa di bidang olahraga. Pada bagian terdahulu telah dijelaskan perihal pendekatan semiotik dengan bagian 3D Experience. Maka untuk mencari makna dasar pembangunan Museum Olahraga Nasional juga digunakan pula 3D Experience. Hanya saja 3D tersebut akan berangkai dalam beberapa tataran pemaknaan yang telah disebutkan sebagai suatu semiosis. Bahkan dalam
Tataran satu yang menjadi tanda SIM adalah Museum Olahraga Nasional. Apa yang sebenarnya yang diacu dengan pembangunan museum tersebut? Acuan atau referensinya adalah mendokumentasikan prestasi di bidang olahraga sebagaimana yang telah berhasil direngkuh oleh anak bangsa. Asosiasi antara tanda dengan acuannya bersifat arbitrer lagi karena tidak ada kemiripan antara keduanya, maka tanda yang dihasilkan adalah simbol. Memasuki tataran kedua, acuan dari tanda dua atau acuan prestasi di bidang olahraga yang menjadi kebanggaan bangsa. Tanda yang dihasilkan dalam pertalian antara SIM 2 dengan referen 2 bersifat arbitrer dan menghasilkan tanda simbol. Interferen yang berbentuk pada tataran 2 ini adalah prestasi yang menjadi kebanggaan bangsa. Dalam tataran ketiga yang menjadi tanda adalah interpretan 2, yaitu prestasi yang menjadi kebanggaan bangsa. Acuannya adalah bahwa bangsa yang bangga tentunya dicapai oleh kehidupan bangsa yang jaya. Jadi acuan dari tanda 3 itu adalah kejayaan bangsa. Tanda yang terbentuk adalah simbol. Jadi prestasi yang membanggakan bangsa itu adalah simbol dari kejayaan bangsa. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.